Terzoom itu dia sudah pegang. Dia lagi terzoom, dia lagi pegang. Mohon perhatian kepada Bapak Ibu yang berada di unit pelaksana teknis untuk segera memasuki tempat acara karena sebentar lagi acara akan segera kita mulai. Kepada Bapak Ibu di unit pelaksana teknis yang masih berada di luar ruangan untuk segera memasuki ruangan karena acara akan segera kita mulai. Dapat kami sampaikan kembali kepada Bapak Ibu yang berada di unit pelaksana teknis agar pada saat pelaksanaan acara tidak memegang handphone. Terima kasih. Sekali lagi mohon izin, mohon maaf kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang berada di unit pelaksana teknis agar nanti pada saat pelaksanaan acara tidak memegang handphone. Terima kasih.
Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Kantor Wilayah dan para Kepala Divisi memasuki tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat dan yang sama-sama kita banggakan, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bapak Irjen Polisi Dr. Andes Reinhard SP Silitonga, SH.MH, MSI. Yang kami hormati, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau, Bapak Dr. Andes Ibnu Huldun, PCIP, SH, MSI. Bapak Ibu para Kepala Divisi, Bapak Ibu para Kepala Unit Pelaksana Teknis, Pemasyarakatan dan Imigrasi di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau. Bapak Ibu para pejabat struktural pemasyarakatan dan seluruh petugas pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau yang hadir bersama-sama dengan kita pada saat ini melalui virtual. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Si kumbang terbang di waktu petang, terbang beriring mencari makan. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Dirjen dan hadirin sekalian. Berbunyi kalang roda pedati di bawah petani pergi ke surau. Bapak Dirjen yang kami hormati, terimalah salam takzim dari kami, Kanwil Riau Bedolo. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada pagi yang berbahagia ini untuk menerima arahan dari Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang telah hadir bersama-sama dengan kita di ruangan ini. Agar acara kita pada hari ini mendapat berkat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bertafakur sejenak, memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Ibnu Rizal. Kepada Saudara Ibnu Rizal, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala seraya bermunajat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah kami untuk selalu bersyukur atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat hadir dalam rangka kunjungan kerja Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Irjen Pol Dr. Andes Reinhard SP Silitonga, SH.MH MSI. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, berikanlah kami kekuatan lahir dan batin
dalam rangka menjaga integritas Kementerian Hukum dan HAM yang diamanahkan kepada kami, agar kami dapat merawat dengan setulus hati, jiwa dan raga kami untuk sebuah cita-cita mulia, yakni pemasyarakatan maju, yang digerakkan melalui 3 pilar kemajuan: deteksi dini, pemberantasan narkoba, dan sinergitas dengan aparat penegak hukum. Ya Aziz, Tuhan yang Maha Berkehendak, apa yang menjadi inisiasi pimpinan di jajaran pemasyarakatan dan kantor wilayah adalah sebuah usaha dan ikhtiar mulia untuk menjadikan institusi pemasyarakatan sebagai gerbang terakhir penegakan hukum, mewujudkan karakter manusia seutuhnya, dan menjadikan pemasyarakatan memberikan peran besar dalam memutus jejaring narkoba. Hanya kepadamu ya Allah kami bermohon, bimbinglah kami agar selalu di atas titahmu. Berikan petunjuk kepada kami, kepada pimpinan kami, Bapak Dirjen Pemasyarakatan, Bapak Kakanwil, dan seluruh jajaran. Jauhkan kami dari perbuatan dosa, kuatkan kami dalam menghadapi tantangan dan cobaan, agar Republik ini maju berkelas dunia. Ya Rabbana, dengan kehadiran Bapak Dirjen Pemasyarakatan pada hari ini, kobarkan kepada kami semangat sinergitas dan soliditas, jiwa yang humanis dan dinamis, pikiran yang inovatif dan kreatif, serta idealitas tanpa batas untuk merangkai cita-cita pemasyarakatan maju di seluruh Nusantara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya laporan Kepala Kantor Wilayah. Berkenan dengan hormat Bapak Dr. Andes Ibnu Khudun, BCIPSH MSI, untuk menyampaikan laporan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan. Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Bapak Irjen Pol Dr. Andes Reinhard Silitonga, SH MSI, yang kami hormati para Kepala Divisi, hadir Kepala Divisi Migrasi, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, dan Kepala Divisi Administrasi, langsung tugas ke Taluk Kuantan Bapak. Yang kami banggakan Ibu dan Bapak, para Kepala Unit Pelaksana Teknis, baik dari pemasyarakatan maupun imigrasi, dan para pejabat administrator, pejabat pengawas di lingkungan kantor wilayah, serta rekan-rekan kami yang saat ini mengikuti secara virtual di seluruh satuan kerja pemasyarakatan di manapun saudara-saudara mengikuti kegiatan ini. Serta hadirin yang berbahagia. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita sama-sama dapat berkumpul dan nantinya akan mendengarkan pengarahan langsung dari Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Kita patut bersyukur dan berbangga di sela-sela kesibukan Bapak Direktur Jenderal, beliau masih menyempatkan waktu untuk melakukan peninjauan langsung ke Lapas Kelas 2 Pekanbaru. Terbang bukan sembarang terbang, terbang cepat ke Pekanbaru. Beliau datang bukan sembarang datang, datang membawa semangat untuk pemasyarakatan maju. Terima kasih Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Izinkan kami menyampaikan laporan sebagai berikut. Yang pertama adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan di lingkungan kantor wilayah meliputi 11 lapas, 4 rumah tahanan negara, 1 LPKA,
1 balai pemasyarakatan, dan 4 kantor basan. Untuk jumlah ASN di lingkungan pemasyarakatan meliputi pegawai pemasyarakatan berjumlah 1.256 orang, pejabat strukturalnya 161 orang, dan petugas pengamanan berjumlah 586 orang. Dari jumlah petugas pengamanan terbagi 4 regu, sehingga perbandingan antara petugas pengamanan dengan jumlah WWP yaitu 1 berbanding 9. Yang idealnya 90 izin Pak Dirjen. Yang idealnya adalah 1 berbanding 25, idealnya seperti itu. Selanjutnya terkait pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai arahan Bapak Direktur Jenderal, pada bulan Desember 2020 telah dilaksanakan pemindahan narapidana high risk sebanyak 47 orang ke Nusa Kambangan dan 6 orang narapidana ke lapas perempuan. Kondisi lapas rutan sewilayah Riau sampai dengan 20 Februari 2021 meliputi jumlah tahanan sebanyak 2.650 orang, jumlah narapidana sebanyak 10.498 orang, sehingga total mencapai 13.148 orang. Sementara kapasitas hanya untuk 4.455 orang, sehingga over kapasitas mencapai 295 orang, 290%, dan 9%-nya adalah di lapas Bagan Siapi Api. Persentase perbandingan antara jumlah narapidana tahanan kasus narkoba dengan selain narkoba serial yaitu jumlah WWP kasus narkoba adalah 7.474 orang, kasus narkoba adalah 56% dari jumlah total narapidana tahanan. Sebagai tindakan tegas atas keterlibatan petugas dalam peredaran dan pengguna narkoba dari dalam lapas rutan serta tindakan disipliner lainnya yang berdampak pada citra negatif terhadap pemasyarakatan, kantor wilayah telah melakukan pembinaan terhadap ASN pemasyarakatan yang bermasalah, yaitu sebanyak 21 orang yang telah diusulkan hukuman disiplin ringan, sedang maupun berat. Untuk usulan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebanyak 17 orang terkait narkoba dan ketaatan dalam jam kerja serta diusulkan pemberhentian dengan tidak hormat sebanyak 2 orang terkait pidana narkotika. Untuk memutus keterlibatan petugas dalam jaringan narkoba, maka 6 orang narapidana mantan pegawai lapas yang terlibat kasus narkoba telah dipindahkan ke Nusa Kambangan. Sementara untuk capaian kinerja pemasyarakatan tahun 2020 di wilayah Riau meliputi sebanyak 3.950 orang narapidana telah memperoleh program integrasi pentahapan baik itu PB, CB, CMB, dan asimilasi. Jumlah narapidana yang mendapatkan asimilasi integrasi sesuai Permen Kumham nomor 10 tahun 2020 sebanyak 3.704 orang. Selanjutnya, Divisi Masyarakat dalam bentuk Sat of Patnal dalam rangka deteksi dini, gangguan keamanan dan ketertiban pada lapas rutan seluruh wilayah Riau. Yang berikutnya adalah melakukan koordinasi dan kolaborasi serta sinergitas dengan aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun BNN, kejaksaan, pengadilan maupun dari TNI. Selanjutnya terkait dengan pelatihan keterampilan telah dilaksanakan latihan keterampilan bersertifikasi. Pada tahun 2020, kantor wilayah beserta 5 unit pelaksana berhasil meraih predikat wilayah bebas dari korupsi, yang diantaranya adalah Lapas kelas 2 Pekanbaru tahun 2019 dan Lapas terbuka Rumbai tahun 2020. Tepuk tangan untuk teman-teman kita yang baru terbuka. Untuk mengatasi overcrowded lapas rutan, maka tahun 2020 Kanwilaya telah mengusulkan lanjutan pembangunan lapas narkotika Pekanbaru, lapas Bagan Siapi Api, lapas Pahlawan, LPK Pekanbaru, rehabilitasi lapas perempuan Pekanbaru,
pembangunan Lapas Taluk Kuantan, dan Lapas Selat Panjang. Sehubungan perubahan nomenklatur dari cabang rutan menjadi Lapas Kas 2B, termasuk mengusulkan rusunawa atau rusus bagi petugas pemasyarakatan yang lahannya telah tersedia di wilayah Rumbai, agar terciptanya pengawasan melekat antara petugas dan kondisi real lapas dan rutan. Untuk itu kami telah berkoordinasi dengan PUPR agar nantinya PUPR akan membangunkan rusun atau rusunawa di wilayah Rumbai. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami sampaikan dari Irian Banyak Cendrawasih, roti mengembang diberi ragi. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dirjen Pas yang baik hati. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dirjen Pas, Bapak Kakanwil, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita saksikan bersama penayangan video langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Bapak Kakanwil, Kepala Divisi Pemasyarakatan dan seluruh jajaran pemasyarakatan Kantor Wilayah Riau untuk menjalankan instruksi Bapak Dirjen Pemasyarakatan menjadikan pemasyarakatan maju. Selamat menyaksikan. Kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin menjadi kunci bagi reformasi birokrasi kita. Sebagai pemimpin, sebagai kepala satuan kerja yang mendrive, bisa. Saya minta kepada kita semua jajaran. Karena ini kita persembahkan kepada rakyat Indonesia yang hendak meminta layanan publik. Deteksi dini, lakukan upaya tentang narkoba. Yang ketiga, sinergitas. Fungsi pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reinhard Silitonga telah menyampaikan 3 kunci penting pemasyarakatan maju, yaitu: pertama, deteksi dini, artinya mampu memprediksi terhadap kemungkinan yang akan terjadi serta mampu mengantisipasinya. Kedua, berantas narkoba, yaitu menyatakan perang terhadap peredaran narkoba. Ketiga, sinergitas dengan aparat penegak hukum, termasuk kepada media informasi publik. Pada tahun 2020, jajaran pemasyarakatan wilayah Riau telah melaksanakan berbagai tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga turut memberikan andil terhadap diraihnya predikat wilayah bebas dari korupsi pada Kanwil Kemenkumham Riau. Berbagai upaya dan prestasi yang telah dicapai diantaranya: pemberian layanan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang memperoleh asimilasi dan integrasi sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 sebanyak 4.132 warga binaan pemasyarakatan dan remisi sebanyak 3.959 warga binaan pemasyarakatan. Kami warga binaan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM, Bapak Dirjen Pas, Bapak Kakanwil Riau, Bapak Kadit Pas. Dalam rangka
penanganan penyebaran virus COVID-19 di lapas dan rutan, jajaran pemasyarakatan Riau telah menyiapkan kamar isolasi, meniadakan layanan kunjungan yang diganti dengan sistem online, melaksanakan sidang secara online bagi warga binaan. Meskipun telah dilakukan berbagai cara untuk mencegah masuknya COVID-19 pada lapas dan rutan, namun tidak mampu membendung ganasnya COVID-19, sehingga terdapat 921 warga binaan yang terpapar. Namun berkat sinergitas dan dukungan dari pemerintah Provinsi Riau beserta pemerintah daerah dan instansi lainnya, pemasyarakatan Riau mampu melewatinya sehingga seluruh warga binaan dinyatakan sembuh 100%. Sinergitas yang kuat dan solid dengan Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru dan Polda Riau dalam hal upaya pemberantasan penyebaran dan pengendalian narkoba dari dalam lapas rutan tahun 2020 telah dipindahkan sebanyak 47 napi high risk pria ke Nusa Kambangan dan 6 orang napi wanita ke lapas perempuan Malang. Dengan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sehingga memperoleh hibah tanah seluas 14,2 hektar untuk pembangunan lapas Bagan Siapi-Api yang akan dibangun pada tahun 2021 ini, sehingga lapas Bagan Siapi-Api akan segera melepaskan statusnya sebagai penjara terpadat nomor 1 se-Indonesia. Pada tahun 2021 ini, jajaran pemasyarakatan terus bergerak dan melakukan inovasi dalam upaya meminimalisir atau bahkan menghilangkan pengendalian dan peredaran narkoba dari dan di dalam lapas rutan. Harus semangat, ya, tunjukkan bahwa Musbat bisa menjadi petugas yang profesional, yang punya integritas, yang punya hal yang baik. Ya. Siapa? Kanwil Kemenkumham Riau telah membentuk Blok Pengendali Narkoba atau BPN yang difungsikan kepada warga binaan bandar narkoba yang resisten mengendalikan pengendalian narkoba dari dan dalam lapas rutan. Pengoperasian BPN ini telah dilaksanakan di Lapas Kelas 2A Pekanbaru pada tanggal 10 Februari 2021 lalu dengan memindahkan 15 warga binaan pemasyarakatan dari blok reguler ke BPN. Sebagai komitmen dan keseriusan dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba, pada tanggal 18 dan 19 Februari 2021 yang lalu, Kanwil Kemenkumham Riau juga telah melaksanakan pemindahan terhadap narapidana kasus narkoba yang merupakan mantan petugas lapas rutan di Riau ke lapas Nusa Kambangan. Kesemuanya upaya dan usaha ini adalah dalam niat mewujudkan pemasyarakatan yang bersih dan berwibawa. Satu kata, satu tujuan untuk pemasyarakatan maju. Riau, 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 Riau. Kita berikan aplaus untuk semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita sampai pada acara yang telah kita nantikan bersama. Pengarahan dari Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang nantinya akan dilanjutkan dengan pemberian penghargaan. Dapat kami sampaikan bahwa pengarahan ini juga akan diikuti oleh 1.256 pejabat struktural dan petugas pemasyarakatan sewilayah Riau. Kepada Bapak Irjen Polisi Dr. Andes Reinhard Silitonga, SH, MH, MSI, dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau, Pak Ibnu Khaldun,
para kadif yang hadir pada hari ini, Pak Muji, Pak Ilal, dan Bu Ning, para KUPT yang hadir pada hari ini, dan para petugas pemasyarakatan yang saya lihat melalui virtual duduk rapi di lapas masing-masing, di UPT masing-masing. Terima kasih sudah bisa untuk bersama-sama mendengarkan arahan saya. Dan para hadirin yang berbahagia, pertama-tama mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dalam acara kegiatan pada pagi hari ini. Sebelum saya melanjutkan arahan saya mengucapkan terima kasih pada Pak Kakanwil dan seluruh staf yang telah menerima saya dari bandara sampai pada pagi hari ini, dan nanti akan kembali. Kalau saya lihat jam saya 8.51, jam 10, jadi saya mungkin lihat waktunya 10 sampai 20 menit. Harus diingatkan Judan seperti nanti saya kalau ngomong belas bisa panjang nanti kemana-mana, nanti jadi enggak diperitkan Pak gitu, diginikan tangannya aja, berarti udah mau selesai. Nah, dalam 20 menit ini saya harus berbicara inti-intinya. Kalau saya bicara tentang teori pemasyarakatan, pemasyarakatan itu apa, sistem pemasyarakatan itu apa, sudah pada tahu. Intinya bahwa kita sebagai petugas pemasyarakatan melakukan pembinaan dan pembimbingan. Pembinaan dilakukan oleh lapas dan pembimbingan dilakukan oleh Bapas. Pembinaan yang sudah saudara-saudara lakukan sudah berjalan. Nah, sekarang saya itu secara umum, kemudian saya masuk kepada inti pokok daripada arahan saya, menjaga marwah pemasyarakatan. Menjaga marwah pemasyarakatan ini, pemasyarakatan itu bukan milik dirjen. Pemasyarakatan itu bukan milik Pak Kakanwil. Pemasyarakatan itu adalah suatu lembaga yang agung. Lembaga yang kita banggakan. Yang pada saat ini saya dari dirjennya. Yang masa lalu yang lain dirjen. Dan masa yang akan datang kalian-kalian jadi dirjennya. Silih berganti manusianya. Silih berganti personilnya. Tapi marwah pemasyarakatan harus kita jaga. Marwah pemasyarakatan itu ada di Nusa Kambangan, lambang pengayoman. Jangan jadi kuncup lambang pemasyarakatan itu. Jangan jadi kuncup di hati kalian. Pemasyarakatan itu untuk kepentingan pribadi. Pemasyarakatan itu lembaga marwah yang sangat agung. Jadi intinya, kenapa saya bilang kita harus menjaga marwah pemasyarakatan. Nah, menjaga marwah pemasyarakatan, kita lihat kejadian-kejadian selama ini. Apakah kita bagian yang tidak menjaga marwah pemasyarakatan itu? Tadi sudah saya katakan, tugas lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan. Tugas Bapas melakukan pembimbingan. Proses itu juga salah satunya adalah pembinaan keamanan ketertiban. Selain pembinaan kemandirian, pembinaan kepribadian, saya fokus kepada keamanan ketertiban.
Keamanan ketertiban ini adalah bagian daripada pekerjaan saudara-saudara yang ada di sini dan juga yang ada di UPT masing-masing yang saya lihat, kalian menjaga marwah pemasyarakatan itu. Saya contohkan, ketika pembinaan kemandirian, pembinaan kepribadian berhasil, kemudian kita lakukan di media, 1 hari 1 ton atau 1 hari 10 ton. Pembinaan kemandirian itu kita lakukan. 1 ton hasil lele lah seumpama. Atau 10 ton 1 hari. Kemudian dimediakan dalam 1-2 hari. Itu yang membaca 1-2 orang. Atau mungkin 1 hari aja selesai beritanya. Tapi ketika salah satu lapas atau rutan menjadi warga binaannya, menjadi pengendali narkoba, maka hasil pembinaan kemandirian ini, Bapas mana dari Kapapas mana? Ya, silakan dulu. Hasil pembinaan pembimbingan klien pemasyarakat ini tak ada artinya lagi. Karena salah satu warga binaan menjadi pengendali narkoba. Maka berita ini bergulir tidak 1 kali. Itu bisa 2 minggu berturut-turut. Bisa kalian bayangkan, kalau berita itu hari ini di Kanwil A, berturut-turut 3 hari. Besok ada Kanwil B, beritanya juga sama. Warga binaan melakukan atau bagian daripada pengendali narkoba. 3 hari kemudian Kanwil C, beritanya sama. 3 hari kemudian beritanya sama juga terhadap Kanwil D. Maka kita akan melihat berita berturut. Berita yang pertama dari Kanwil aja belum selesai, bergulir terus, masuk berita B dari Kanwil B, masuk berita Kanwil C, masuk dari Kanwil D, dan seterusnya. Itulah menjadi marwah pemasyarakatan hancur. Itu yang saya katakan bahwa kita, saya, Pak Kakanwil, dan kalian adalah masa depan untuk menjaga marwah pemasyarakatan ini. Apakah kita harus biarkan marwah pemasyarakatan hancur lebur? Apakah kita harus biarkan lambang pengayoman yang Nusa Kambangan itu kuncup, tidak gagah berdiri? Itu adalah akibat perbuatan oknum. Oleh karena itu, mari saya ajak saudara-saudara ini, kita bersatu untuk menjaga marwah permasyarakatan. Saudara-saudara jangan takut. Kalau ada oknum-oknum kita hajar. Tapi saudara-saudara adalah jangan takut untuk menjaga marwah pemasyarakatan. Dan termasuk saya, bila ada gangguan-gangguan di pintu utama terhadap para petugas-petugas lain, dari kepolisian, dari BNN, mengganggu pintu itu, saya di depan, nyawa saya di depan untuk menjaga marwah itu. Bagaimana dengan kalian? Kalau ada gangguan-gangguan seperti itu terjadi beberapa kali, saya telepon langsung di Kalimantan Tengah, di Maluku Utara, di Jawa Tengah, saya telepon, saya turun langsung untuk mengintervensi. Jangan ganggu pintu itu pintu saya, nyawa saya di situ. Kalau pintu saja sudah saya jaga, apalagi yang di dalamnya dan kegiatannya.
yang tadi saya katakan tadi. Oleh karena itu, kesimpulannya yang pertama, saudara-saudara, saya adalah penjaga-penjaga marwah pemasyarakatan. Lakukan itu sesuai dengan bagian masing-masing. Jangan jelekkan permasyarakatan itu. Kalau kalian menjelek-jelekkan, kalian saya selesaikan, karena itu hanya oknum 1-2 orang. 1-2 orang membuat jelek 42.000 pemasyarakatan. Waduh, itu keterlaluan. Kita potong kawan itu. 42.000 pegawai pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Itu yang pertama, kita jaga marwah pemasyarakatan. Kemudian upaya-upaya atas 3 kunci pemasyarakatan maju. Saya terima kasih kepada Pak Kakanwil terhadap blok yang dibuat, yang saya cek kemarin, yaitu blok pengendali narkoba. Salah satu 3 kunci pemasyarakat adalah berantas narkoba. Narkoba inilah membuat marwah pemasyarakatan menjadi persoalan, hancur lebur karena narkoba. Kita menjadi bagiannya lagi untuk menghancurkan itu. Oleh karena itu saya terima kasih Pak Kanwil sudah memindahkan petugas pemasyarakatan yang terlibat narkoba. Kemarin saya WA seluruh kadip seluruh Indonesia, segera bertobat. Yang oknum-oknum masih bermain dengan narkoba, bertobat kau. Tak bertobat kau selesai. Ini yang di lapangan-lapangan ini, yang di UPT, saya ingatkan, bertobat kau. Tak bertobat kau, selesai kau. Jangan bermain-main dengan narkoba atau bagian daripada narkoba. Saya terima kasih kepada Pak Kakanwil sudah membuat blok pengendali narkoba. Ini representasi daripada Karanganyar di Nusa Kambangan, representasi daripada Lapas Karanganyar, Lapas Batu, seperti itulah kurang lebih, tapi lebih kejam di sana lagi. Kalau angin-angin itu masih dikumpulkan jadi satu. Kalau di lapas di Karanganyar nggak ada dimasukkan jadikan satu angin-angin. Satu kamar angin-angin, maju kau ke depan 1 langkah 2 langkah masuk lagi. Tak jumpa dengan orang. Hanya buka pintu dengan elektronik, tutup lagi. Oleh karena itu saya terima kasih. Sekarang sudah penuh. Karanganyar itu 643 tahun 2020. Bandar-bandar narkoba yang kita identifikasi, yang saya sebutkan seperti di media itu. Kalau masih terus, tetap kita lakukan. Terima kasih upaya-upaya di sini Pak Kakanwil, karena juga karena sudah penuh, batu kalau kita isi lagi, hanya semuanya narkoba. Padahal kita ada teroris. Teroris setiap tangkap 20 orang, tangkap 10 orang. Masuk dia, bergeser lah ya. Kan sudah teroris, itu urusan negara. Dan kita harus memfasilitasi. Oleh karena itu yang saya katakan tadi, berantas narkoba, jangan bermain-main dengan narkoba. Jangan bermain-main dengan narkoba. Jangan bagian daripada narkoba. Jangan jadi pada kurir jadi narkoba. Saya hafal betul pantai dari Riau ini. Pantai Riau ini adalah pantai-pantai masuknya narkoba dari Malaysia.
Karena saya sering melakukan penangkapan dulu di Malaysia. Jadi saya hafal pantai-pantai ini. Jangan bagian daripada itu. Bagian kurir, bagian memindahkan barang, bagian dari laut turun ke darat, darat ikut mengantar, dan seterusnya. Di Maluku Utara contohnya, jauhnya dari laut itu, jauhnya dari ada juga kawan kita itu menjemput narkoba dari JNE. Ya itulah yang tadi kepalanya nggak bisa menjaga marwah pemasyarakatan. Udah hidup dari pemasyarakatan, udah digaji dari pemasyarakatan, bikin jelek pula pemasyarakatan. Ah, itu yang kita hajar. Masa karena 1-2 orang 42.000 jadi jelek? Masa karena 1-2 orang angkatan 20 jadi jelek? Masa karena 1-2 orang angkatan 24 jadi jelek? Betul Pak ya? 24 Pak ya? Masa karena 1-2 orang seluruh alumni Poltekip jadi jelek? Makanya lulusan Poltekip sekarang belajar di Nusa Kambangan. Saya hari Selasa Rabu ada Nusa Kambangan, termasuk anaknya Pak Hilal, supaya mereka kuat. Coba saya tanya sekarang, banyak enggak alumni Poltekip tidak pernah ke Nusa Kambangan? Nah, harapan saya nanti mereka jadi kuat. Sekarang sepertinya berat. 15 tahun lagi saya sudah pernah di sana. Ceritanya sama. Jangan nanti kalau yang pernah jadi di Nusa Kambangan yang tidak pernah bercerita tentang Nusa Kambangan bengong-bengong dia. Apa ini maksudnya, dia nggak ngerti. Itu bagian daripada untuk menguatkan para junior-junior kita, adik-adik kita. Jadi kembali ke tadi, berantas narkoba, jangan main-main dengan narkoba. Saya akan kejar terus oknum-oknum itu. Oknum-oknum, si biji, 1 buah 2 orang aja itu. Kita penggal aja itu kalau kayak begitu, bikin malu aja pemasyarakatan itu. Nah, Anam sudah berangkat nih kan. Mau kita contohkan lagi dari Riau. Saya rasa cukup. Bertobat kalian, pemain-pemain. Walaupun kau tidak mengaku, saya tahu kau pemain-pemain. Karena jaringan saya sampai di BNNP, jaringan saya sampai di BNNK, jaringan saya sampai di Polres, jaringan saya sampai di Kasat Narkoba untuk mengetahui siapa petugas pemasyarakatan yang bermain. Bertobat. Saya ingatkan bertobat. Berhenti. Berikutnya, 3 kunci pemasarakatan adalah deteksi dini. Terima kasih kepada KUPT atas deteksi dini selama ini. Kalau kita lihat selama saya jadi dirjen, deteksi dini yang dilakukan di sini dan di seluruh Indonesia sudah mengurangi risiko-risiko keributan, sudah mengurangi risiko-risiko persoalan di luar narkoba ini, kerusuhan dan seterusnya. Deteksi dini terhadap keamanan ketertiban dari warga binaan itu harus benar-benar, jangan tumbling itu yang disuruh mengabsen itu. Jangan-jangan dikorek-korek sikit-sikit, tembok jebol. Jangankan tembok, tanah aja dikorek-korek itu di Tangerang itu. Lari pula kawan itu. Itulah yang membuat marwah pemasyarakatan tadi. Tanah satu. Itu namanya deteksi di tanah kok ada, ini orang kok selalu bawa tanah, ada apa? Kan dicek dong selnya, dicek dong bloknya. Deteksi dini terhadap gangguan Kamtibmas. Ini para KUPT. Deteksi dini itu luas, gampang. 3 itu mudah sekali diingat di kepala. Pelaksananya memang agak berat, tapi harus. Tadi judulnya, kau jadi bagian menjaga marwah pemasyarakatan atau menjadi pembiaran marwah pemasyarakatan.
Nah, deteksi dini ini akibat dari pekerjaan teman-teman, terima kasih semua. Beberapa hal-hal yang katakanlah terjadi beberapa tahun sebelumnya, tentu ada pengurangan, bahkan diminimalisir. Terima kasih, teruskan deteksi dini itu. Jangan ada yang lari, jangan ada yang lari sengaja melarikan, membuat lari. Ada juga itu di tembilahan itu kan. Ngapain pula sampai ke rumah itu? Itu bagian deteksi dini. Kalau ku lakukan ini dia lari. Kalau ku lakukan ini dia ingat. Deteksi dini ada mempunyai apa akibatnya nih? Kalau berakibat jangan lakukan. Deteksi dini lainnya, terima kasih. Ini sudah melakukan razia dan seterusnya itu 9-10 ini. 10. Masih bisa ya 10-20, masih 9-20 masih bisa. Masih bisa ya. Ya, deteksi dini ini lakukan itu deteksi itu. Supaya tidak terjadi gangguan-gangguan yang membuat marwah pemasyarakatan jelek. Karena tidak deteksi kabur, karena tidak deteksi pakai ini sarung naik ke atas loncat, karena tidak deteksi tembok dijebol, karena tidak deteksi nyapu-nyapu lari dia. Itu bagian deteksi. Jadi sekali lagi terima kasih para KUPT sudah melakukan, terus jangan puas, lebih tajam lagi untuk melakukan deteksi dini. Dan ini adalah kerjasama dengan aparat penegak hukum, sinergi dengan aparat penegak hukum. Terima kasih, hampir seluruh Indonesia sekarang sudah memahami sinergi dengan aparat penegak hukum. Hampir seluruh Indonesia juga sudah berani, KUPT, Kalapas, Karutan, kalau ada dikatakan pengendali narkoba, langsung cross check counter, cek itu si polisi yang ngomong itu. Benar apa enggak? Kalau enggak benar ngomong, ini ada wartawan luar kan? Ada wartawan luar? Apa internal aja? Internal aja ya. Kadang-kadang berita itu belum tentu benar. Sudah diberitakan pengendali narkoba di lapas A. Lalu kita diam saja. Itulah yang membuat marwah juga tadi judulnya. Jangan diam. Seorang KUPT, Kalapas, Karutan, berani, itu tidak benar. Tapi ingat di bawahnya, kami tetap bekerja sama dalam pemberantasan narkoba. Itu di bawah gitu. Jangan di atas kita kencang, tapi di bawahnya tetap bahasa sinerginya. Itu kalau tidak benar. Langsung mainkan besok beritanya. Udah jalan. Terima kasih. Tapi kalau itu benar, jangan juga takut. Jawab juga kebenaran itu. Kami bekerja sama dengan Polres A atau di narkoba dalam pemberantasan ini, sehingga satu warga binaan yang terlibat atas kerjasama kami terungkaplah narkoba tersebut. Tetap kita jaga, jangan didiamkan. Kalau didiamkan terus, tadi judul tadi itu, kuncup itu, Nusa Kambangan itu, lambang pengayoman itu. Terima kasih, sudah jalan ini di Riau, sudah bagus. Tapi belum Indonesia seluruhnya. Kita lihat dalam 1 tahun ini. Semoga terus berjalan. Kalau ini sudah berjalan, sudah mampu, sudah sistematis, maka tadi pembinaan kemandirian, ceritakan. Pembinaan kepribadian, ceritakan. Bimbingan klien, ceritakan. Supaya memang amanah dari Undang-Undang 1295 itu, bahwa kita adalah sebagai pembina dalam sistem pemasyarakatan, supaya warga binaan itu tidak mengulangi lagi, menyadari, dan bisa kembali ke masyarakat yang bertanggung jawab, dan seterusnya, sesuai dengan undang-undang itu. Itu baru kita masukkan. Kalau sekarang kita masukkan hasil pembinaan kemandirian,
Jegret, masuk dari Ternate, masuk lagi dari NTB, putus lagi yang kita lakukan itu. Nah, ini sistem ini mudah-mudahan di se-Indonesia berjalan dengan baik, maka mulailah tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan pembinaan-pembinaan yang sudah itu tetap dilakukan. Kalau tenang-tenang, nggak ada tenang-tenang, masukkan berita itu, pembinaan itu. Ya. Kemudian kerjasama dengan aparat penegak hukum. Bawa namaku. Kalau jumpa kalian nama Kasat Narkoba, Kapolres, bawa kemana lagi Dir Narkoba, Kepala BNNP, bawa NK, bawa namaku. Jangan percuma itu Irjen Pol itu. Irjen Pol itu kebanggaan buat kalian. Saya perintah Dirjen. Bintang 2 Dirjenku, Irjen Pol Renhat Silitonga menghadap Bapak. Bawa namaku. Kalau nggak terima dengan baik, kau laporkan aku langsung WA. Siapa kawan itu? Masuk. Mulai kita keluar. Kemudian masyarakat itu tidak paham juga tentang tugas-tugas daripada kita. Jadi misalnya asimilasi, ada di IG itu kadang-kadang asimilasi ialah, remisi ialah, PB ialah, CMB ialah, ini harus ada juga dari kita mensosialisasikan ke keluar supaya paham. Kadang-kadang tidak paham pekerjaan-pekerjaan kita mereka. Ya, gunakan istri-istri kita itu juga ada pipas itu kan, paguyuban istri pemasyarakatan ya. Di WA, di DP, remisi adalah apa? Jadi paham masyarakat itu yang lain, grup-grup lain paham. Jadi bahasa saya, ayo kita keluar. Jangan kita aja yang tahu tentang tugas, mereka juga harus tahu tentang tugas-tugas kita. Kemudian 9, ya sebentar lagi lah, beberapa menit lagi. Kalian saudara-saudara betul-betul bersinergi dengan aparat penegak hukum itu, karena serangan itu tidak mungkin dari dokter yang menyerang kita, menjelek-jelekan kita. Tak mungkin dari Departemen Sosial yang menjelek-jelekan kita. Tak mungkin dari Departemen Agama yang menjelekkan kita. Kan sudah bisa diidentifikasi. Polisi mau BNNK. BNN. Tadi kalau benar, kita bilang, karena sudah sinergi, kawan, udahlah, memang tahunya kami, tapi tolonglah berita aja, jangan kalian expose seperti itu. Tapi sambil itu kalian besok juga bikin beritanya. Bekerja sama. Udah, DPR itu yang di Jakarta itu juga membaca, ternyata memang ada pengendali, tapi ternyata Kalapas itu, KUPT itu, Karutan itu bekerja sama dalam mengungkap. Kalau enggak didiamkan, kuncuplah pengayoman itu. Saya kira itu yang boleh saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih atas tugas-tugas dan kebijakan saya yang sudah dilakukan, dan saya yakin ayo terus kita untuk lebih meningkatkan lagi yang sudah ada. Sudah bagus ini, tapi harus kita lebih bagus lagi tahun 2021 ini, sehingga gagah perkasa marwah permasyarakatan itu abadi agung pemasyarakatan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dirjen. Berkenan Bapak Dirjen untuk menuju tempat penerimaan penghargaan. Kami jemput dengan hormat Bapak Kakanwil untuk menyerahkan penghargaan. Penghargaan berikan kepada Bapak Dirjen Pemasyarakatan atas dukungan dan kepada pemasyarakatan di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.
Terima kasih. Selanjutnya pemberian plakat dari Bapak Kakanwil kepada Bapak Dirjen Pas. Terima kasih Bapak. Selanjutnya pemberian plakat dari Bapak Dirjen Pas kepada Bapak Kakanwil. Kami jemput dengan hormat Kalapas kelas 2A Pekanbaru. Selanjutnya pemberian plakat dari Bapak Dirjen kepada Bapak Kalapas kelas 2A Pekanbaru. Terima kasih Bapak Dirjen Pas, Bapak Kakanwil dan Kalapas kelas 2 Pekanbaru beserta para kadif berkenan untuk kembali ke tempat. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri, hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu, dengan demikian maka berakhirlah acara pengarahan dari Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan kepada seluruh jajaran pemasyarakatan di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau. Makan sirih di waktu petang, sirih ditanam di tepi perigi. Terima kasih Bapak Dirjen sudah berkenan datang. Ada umur yang panjang, kita akan bertemu lagi. Nada diungkap santun gitara, pantun delantun mengusik hati. Salah dan hilaf tutur bicara, mohon dimaafkan seikhlas hati. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan izin Bapak berkenan untuk berfoto bersama. Baik, terima kasih Bapak Dirjen, Bapak Kakanwil, Bapak Ibu para Kepala Divisi dan Bapak Ibu Kepala Unit Pelaksana Teknis. Bapak Ibu jangan lupa untuk mengambil handphone. Bapak Ibu Kepala Unit Pelaksana Teknis jangan lupa untuk